Boleh doa. Sekarang Pak, Ya, silakan ya. mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang padamu Tuhan, merendahkan hati kami dan mengucapkan puji-pujian oleh karena berkat pimpinan Tuhan selama 1 minggu sampai pada saat ini Tuhan kami dapat kesempatan. Kami sudah membuka hari Sabatmu yang suci. Sucikan kami Tuhan dari segala pelanggaran dan kesalahan dan kekurangan kami Tuhan. Agar kami berkenan padamu. Bapa, pada saat ini kami akan mengikuti Bible study yang akan dibawakan oleh Pendeta Tilaar. Berkati Tuhan Pendeta Tilaar dengan roh suci dan kami semuanya Tuhan. Berikan pada kami Tuhan kesehatan, kekuatan, supaya kami dapat mendengar dan kami dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Pada saat-saat yang sudah sangat dekat, Tuhan mau datang dan Sandelo akan berlaku. Tuhan kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang belum hadir. Oh Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka dengan berkat yang sama. Dengar dan jawab doa kami Tuhan, ampun pelanggaran kami. Jawab doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, eh, di sesi nanti kita akan mengikuti tanya jawab setelah pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan boleh diselesaikan segera pelajaran kita supaya ada banyak waktu kita untuk sharing dan juga diskusi, tanya jawab ya. Pelajaran kita judulnya perkara yang maha penting. Jadi kalau dibilang penting, masih ada yang lebih penting. Dan di atasnya lagi ada yang paling penting. Dan mungkin sama dengan maha penting ya. Itu yang paling tinggi. Nah, perkara yang maha tinggi ini, yang maha penting ini kita akan ketahui setelah kita mengikuti sesi pelajaran kita pada malam hari ini. Kita awali dengan satu kutipan di dalam Early Writings halaman 168. Sister White mengatakan hamba-hamba Allah harus terbuka. Jadi kalau bilang hamba-hamba Allah ya para pendeta, para evangelis, misionaris, mereka-mereka yang biasa memimpin di dalam ibadah, artinya membawakan pekabaran-pekabaran firman Tuhan. Ini hamba-hamba Allah ini semua harus terbuka, bertindak terang-terangan, tidak menutup-nutupi kesalahan. Mengapa demikian? Karena mereka berdiri di antara yang hidup dan yang mati, dan harus memberikan pertanggungan jawab atas kesetiaan mereka, pekerjaan mereka, serta pengaruh mereka, pengaruh yang mereka masukkan kepada kawanan domba yang Tuhan menyuruh mereka gembalakan. Jadi kita lihat di sini yang namanya hamba-hamba Tuhan, yang namanya para penjaga-penjaga domba, kawanan domba. Mereka itu harus benar-benar tidak menutupi kesalahan, harus terbuka, terang-terangan, menyatakan salah itu salah, benar itu benar. Ini namanya kompromi, ini yang namanya tidak kompromi. Ini yang namanya firman Tuhan, Alkitab, ini namanya roh nubuat. Ini namanya filsafat manusia. Ini namanya ide manusia. Di sini harus jelas ya. Jadi para hamba Tuhan ini harus menyatakan kepada kawanan domba umat-umatnya tentang kebenaran yang sesungguhnya ya. Jadi inilah awal atau pendahuluan kita yang berhubungan dengan judul kita tadi. Perkara yang maha penting.
perkara yang maha penting. Kita akan ketahui nanti ya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 22, Yesus katakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, kata Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang namanya kesudahan kita ini udah masuk dalam periode akhir zaman, dari zaman akhir yang kita ikuti ini pada masa kesudahan. Jadi akan sangat jelas bahwa ketika kita menyatakan kebenaran Kristus, kita berdiri bertahan di dalam kebenaran Kristus sampai kesudahannya, di mana kita akan selamat. Tetapi oleh karena kebenaran itu yang saudara dan saya pegang, di mana saudara pegang Kristus dan kebenaran semuanya, resikonya akan ada kebencian. Kebencian baik orang-orang yang ada di luar sana, bahkan yang ada di dalam. Itu yang kita sudah pelajari ya. Lalu kita lihat dalam Testimonies jilid yang ke-6, 129. Mereka harus tahu peristiwa yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia. Sekali lagi, sudah berulang-ulang ini kita ikuti, bahwa ketika kita mempelajari peristiwa yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia ini masuk di dalam kategori untuk kesejahteraan kita yang kekal. Ya, ini harus menjadi perhatian kita. Jadi bukan cuma kita setia saja dalam kebenaran, tetapi mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada sehubungan dengan nubuatan menjelang penutupan sejarah dunia ini menuntun kita untuk memiliki kesejahteraan atau kehidupan yang kekal nantinya ya. Dan ini harus menjadi perhatian kita yang lebih khusyuk lagi, lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, penggoncangan yang kita sudah ketahui berdasarkan komentar Roh Nubuat itu sudah terjadi sejak tahun 1850. Ya, kalau kita lihat kutipan ini dalam early writings, penggoncangan yang hebat telah dimulai dan akan berlangsung terus, dan semua akan digoncang keluar, yaitu mereka yang tidak mau mengambil pendirian dan tidak rela berdiri pada kebenaran dan tidak berkorban bagi pekerjaannya. Tidak rela, lalu ada kebenaran, lalu ada berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ini akan tergoncang orang-orang ini. Dan ini dimulai 1850. Ketika Sister White melihat tahun 1862, dia lihat bahwa kita, umat-umat SDA ini, sementara berada pada masa penggoncangan. Artinya sekarang ini sudah pasti. Dan penggoncangan yang ada di dalam gereja kita khususnya, ini sudah semakin hebat. Oleh karena itu saudara, iman yang biasa-biasa yang saudara miliki, itu bisa menggoncang saudara keluar. Karena apa? Begitu hebatnya penggoncangan yang ada di dalam gereja kita. Sampai-sampai saudara dan saya sulit untuk membedakan mana yang dari Tuhan, mana kebenaran Tuhan, mana yang bukan. Karena apa? Karena begitu sulitnya membedakan antara kepalsuan dan kebenaran yang ada di dalam gereja. Oleh karena itu kita perlu dituntun semakin hari, semakin banyak oleh kuasa Roh Kudus ini. Supaya kita lebih hari, lebih peka. Mana suara Tuhan, mana yang bukan. Karena ini penggoncangan ini makin hebat sekarang ini ya. Kalau saudara belajar tentang Matius pasal 13 tentang lalang dan gandum, ya, sangat jelas di sana bahwa eh, perumpamaan yang ada di sana itu menunjukkan dua tipe atau kelompok umat yang ada di dalam gereja.
yang ada di dalam gereja. Jadi lalang dan gandum. Dan berdasarkan petunjuk yang kita pelajari dari Alkitab, khususnya Roh Nubuat yang menerangkan panjang lebar, bahwa sebenarnya tidak boleh ada penuai-penuai yang ada sekarang. Artinya, mau memisahkan mana lalang, mana gandum. Karena penuai itu adalah malaikat Tuhan. Dan waktu penuaian itu nanti akhir zaman. Jadi kalaupun ada sekarang ini, seolah-olah menunjukkan, oh ini lalang, ini yang perlu didisiplin. Dan mereka yang mendisiplin itu seolah-olah mereka lah gandum itu. Harus hati-hati juga. Karena penghakiman itu adalah hak Tuhan sendiri. Hak Tuhan sendiri. Jadi di dalam perumpamaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukanlah kita yang punya tugas untuk menghakimi orang-orang yang ada di dalam. Ya. Ya, Jadi ini yang harus menjadi bagian kita. Karena apa? Karena mungkin kita melihat dari luar, tetapi siapa yang tahu di dalam hati? Oleh karena itu dikatakan, biarlah nanti pada waktunya ketika penuaian di akhir zaman, nanti malaikat sendiri yang tuai. Ya, mana yang gandum, mana yang lalang, dipisahkan nantinya. Karena kalau kita membawa lalang sekarang ini, bisa saja gandum itu terikut juga. Kita tahu, itu yang bahaya ya. Di dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus halaman 48, ditegaskan kembali bahwa Kristus mengajarkan dengan jelas bahwa orang yang terus melakukan dosa yang terbuka, ya, lihat ya, dosa terbuka memang harus disingkirkan dari gereja. Ya. Tetapi ia tidak menyerahkan kepada kita melakukan pekerjaan menghakimkan tabiat serta motif. Jadi memang kalau ada seseorang yang terang-terangan secara terbuka melakukan dosa, terang-terangan yang jahat di mata Tuhan dan mempermalukan jemaat Tuhan, memang ini perlu didisiplin. Intan. Ya, perlu didisiplin supaya gereja Tuhan ini tidak dipermalukan oleh dunia. Karena kalau mereka lihat, loh, ada orang yang berbuat jahat terang-terangan, kok gereja Advent ini tidak melakukan disiplin, dibiarkan saja. Nah, itu mempermalukan apa? Gereja Nama tidak mempermalukan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini apa? Pekerjaan menghakimi tabiat serta motif memang bukan bagian kita. Kita cuma melihat dari luar yang terang-terangan. Mungkin ada motif-motif tersendiri yang kita tidak tahu. Tetapi ketika gereja Tuhan dipermalukan oleh pelanggaran dosa yang nyata-nyata oleh seorang anggota, maka disiplin itu perlu dibuat. Supaya gereja Tuhan tidak tercemar, namanya di luar, dan nama Tuhan sendiri tidak dicemarkan lewat orang yang menjadi anggota gereja itu. Nah, ini yang kita perlu tahu ya. Jadi memang sangat hati-hati, perlu banyak berdoa. Majelis yang melakukan tugas pendisiplinan ini sebelum mereka mendisiplin, bukan karena motivasi mereka, oleh karena mereka kelompok A tidak senang dengan kelompok B, pas ada satu yang melanggar lalu dibesar-besarkan dan sebagainya. Bukan motivasi seperti itu, tetapi untuk menjaga nama baik gereja dan nama baik Tuhan yang memiliki gereja itu sendiri ya. Kita lihat yang berikutnya, perumpamaan Tuhan Yesus halaman 48 juga. Banyak orang akan berada di surga yang dianggap tetangganya tidak akan pernah masuk ke sana. Ya. Orang menghakimkan dari luar, tapi Allah menghakimi dari dalam hati. Lalang dan gandum biarlah bertumbuh sama-sama sampai pada masa penuaian. Dan penuaian itu adalah akhir dari masa percobaan atau close of probation. Jadi ketika penutupan pintu kasihan secara global terjadi, maka disitulah penghakiman itu sangat jelas. Mana yang lalang beneran, mana yang gandum beneran. Kelihatan semua di sana.
Tetapi di sini, di awal tadi dikatakan banyak orang akan berada di surga yang dianggap tetangganya tidak akan pernah masuk ke sana. Nah, di surga tentu kita tahu ada tiga keheranan ya yang dicatat oleh Roh Nubuat. Orang yang akan masuk surga itu ada tiga. Yang pertama, orang yang kita sangka di dunia ini sangat jahat dan tidak mungkin ada di surga. Tiba-tiba ada di sana. Ketika kita sampai di surga, kita lihat, oh, oh orang ini selamat. Ya, itu keheranan yang pertama. Yang kedua adalah orang yang kita lihat di dalam kehidupan di dunia ini sangat aktif di dalam gereja, mengambil bagian, berkhotbah luar biasa. Ya, kehidupan kerohaniannya di depan mata banyak orang luar biasa. Tetapi setelah kita sampai di sana, kita tidak melihat orang itu. Ya, itu keheranan yang kedua. Keheranan yang ketiga adalah Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Kita pikir, aduh banyak dosa saya ini, banyak pelanggaran, nggak mungkin sampai ke surga. Tapi waktu kita di surga, kita memuji Tuhan, bergembira, dan kaget juga. Loh, kok saya masuk juga ya? Padahal pergumulan saya itu luar biasa. Banyak kali saya jatuh di dalam dosa. Banyak kali saya tergoda berbuat jahat. Tetapi cuma sedikit saja saya bertobat. Saya ada juga di dalam surga. Nah, jadi hati-hati kita yang berada di dunia ini, apalagi yang memiliki jabatan di gereja, majelis, pimpinan-pimpinan, ketika mengadakan komite mendisiplin seseorang, hati-hati. Nyonya White katakan, berdoa 3 kali, berdoa 10 kali. Jangan sampai keputusannya itu salah. Karena apa? Karena gereja kita menganut suara terbanyak, itulah suara Tuhan. Itulah suara yang sah. Nah, itu hati-hati. Karena boleh jadi suara terbanyak bukan suara Tuhan juga. Iya, Bisa jadi itu suara setan. Karena Nyonya White juga pernah mengalami hal yang sama di General Conference. Ketika memutuskan sesuatu, Nyonya White dapat ilham. Ternyata keputusan yang 80-90% suara terbanyak itu bukan suara Tuhan. Itu agen-agen setan lewat orang-orang yang ada di komite itu. Nah, jadi seperti itu. Tetapi hasil amin. keputusan Tuhan akan jaga. Itu yang Nyonya White katakan ya. Oke, jadi kita lihat penghakiman yang benar itu datangnya dari Tuhan. Kita cuma sebatas apa yang dinyatakan. Lebih dari itu Tuhan yang punya. Ya, Tuhan yang punya. Nah, kemudian dalam Christ Object Lessons, halaman 49 ya, ia mengatakan bahwa saudara-saudara yang palsu itu akan terdapat dalam sidang sampai akhir zaman. Ya, ini lalang-lalang ini ya, tetapi mirip gandum. Saudara-saudara yang palsu itu akan terdapat dalam sidang sampai akhir zaman. Meskipun ada amaran dari Kristus, manusia telah berusaha mencabut lalang-lalang itu. Untuk menghukum orang yang dianggap berbuat jahat, gereja telah menggunakan kekuasaan pemerintah. Mereka dipenjara, disiksa sampai mati. Ini katanya apa? Roh iblis, bukan roh Kristus. Ya, Jadi walaupun ada saudara-saudara kita yang palsu, yang lalang, yang kelihatan, tetapi ada kelompok-kelompok orang mencoba untuk mencabut lalang ini, mendisiplin, mengeluarkan mereka dengan disiplin pemecatan, ya, bukan cuma pencelaan, pemecatan karena alasan ini dan itu. Nah, orang-orang ini, ya, orang-orang ini memiliki roh iblis katanya, bukan roh Kristus. Bahkan kalau kita lihat ada yang mencoba untuk memenjarakan, setelah didisiplin, dipenjarakan lagi, bahkan disiksa sampai mati, ya, di beberapa tempat. Ya. Nah, ini hati-hati. Karena nggak ada roh Kristus seperti itu. Pendisiplinan yang dilakukan adalah apa? Penuh dengan belas kasih, dengan kasih sayang, dengan catatan orang ini akan diselamatkan nantinya. Diberikan waktu untuk mendisiplin diri,
memeriksa diri supaya bertobat nanti kemudian hari, lalu dirangkul kembali. Kalau dia dipecat, dia dibaptiskan kembali, lalu bergabung kembali untuk diselamatkan. Tetapi di dalam kenyataannya secara umum apa? Kalau orang sudah dipecat, didisiplin, wah ketawa mereka ya. Senang sekali, dibiarkan lagi begitu. Sampai murtad. Padahal di sorga dicatat orang-orang seperti ini. Mereka punya roh iblis, bukan roh Kristus katanya. Ya, sangat mengerikan sebenarnya ya. Nah, kita mau melihat ada satu perkara yang maha penting ya. Saudara perhatikan, nanti lihat ya selanjutnya. Kemudian dikatakan lebih lanjut dalam Christ Object Lesson halaman 4950. Pada kenyataannya, perumpamaan ini, itu tentang lalang dan gandum itu, disalah mengerti, salah tafsir. Hal ini dapat membingungkan umat Tuhan di gereja. Tanpa berusaha mencari tahu kebenaran yang terkandung di dalamnya sendiri, kita akan tertipu dengan maksudnya. Jadi saudara perlu perhatikan ya sekarang, pendisiplinan, dia disiplin pencelaan, disiplin pemecatan, dikeluarkan dari keanggotaan gereja. Itu adalah disiplin yang paling tinggi, yang tidak sembarang dilakukan. Dan itu melalui prosedur yang sangat ketat. Dan diperlukan doa khusus oleh orang-orang yang mengambil keputusan. Anggota komite ini, majelis. Jadi bukan sembarangan. Seringkali hal-hal seperti ini dianggap biasa saja. Sehingga eh, membuat orang apa? Murtad, Oh, ini bahaya ini ya. sakit hati, Pak. Itu padahal apa? Mereka itu perlu dirangkul. Rangkul. Ya, kita perlu kasihan sama mereka ini. Karena apa? Yesus saja, kalau cuma ada satu orang yang berdosa, dia mau turun untuk orang itu. Masakan kita yang sudah ada di dalam, bukan mau mempertahankan, malah seolah-olah usir saja. Tidak seperti itu karakter surga itu. Justru akan merangkul, membawa semua. Oleh karena itu, keputusan terakhir dalam pendisiplinan untuk pemecatan pencerahan itu yang terakhir. Tetapi kalau kita sudah ikuti prosedur, maka boleh jadi nggak ada seperti itu. Karena hal itu adalah perkara yang terakhir ya, yang dilakukan ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau orang, kalau komite atau majelis memutuskan oleh karena motivasinya dendam, motivasinya tidak senang dengan si A, si B, atau kelompok A, kelompok B, di mana salah satu orangnya dikenakan masalah dan akan didisiplin. Nah, orang-orang seperti ini, dia mengandalkan kekuatan sendiri. Hatinya ini jauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan roh iblis ada di dalamnya. Walaupun berkedokkan apa? Hal-hal agama. Nah, ini kita harus waspada. Jadi terkutuk orang-orang seperti itu. Kerjanya cuma apa? Mencari-cari salah orang Ya. dan membawa orang lain jadi lebih susah. Dalam The Acts of the Apostles, halaman 9. Jemaat, gereja atau sidang adalah alat yang ditentukan Allah untuk apa? Keselamatan manusia. Bukan mengeluarkan orang gitu saja. Jadi gereja fungsinya itu sebagai alat Tuhan untuk keselamatan manusia. Jadi sidang di organisasi untuk pelayanan. Tugasnya menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Ya. Sejak mulanya Allah telah merencanakan bahwa melalui sidangnya, kesempurnaan dan kecukupannya akan dipantulkan kepada dunia. Jadi kalau sidang, kerjanya cuma urus-urus masalah, itu nggak cocok dengan apa yang dimaksud dengan sidang atau jemaat itu. Jemaat itu harus menyelamatkan manusia, menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Ya, dari mulanya Tuhan punya rencana seperti itu.
kepada manusia di dunia ini ya. Para Nabi dan Bapa jilid 2:30. Apabila seorang dengan jelas dapat melihat adanya tugas, janganlah ia datang kepada Tuhan dengan doa, supaya dimaafkan untuk tidak melaksanakannya. Ya. Jadi jangan kita punya tugas menginjil, membawa keselamatan kepada dunia, lalu kita bermaaf-maafan di dalam doa kita. Jangan. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah dengan roh yang berserah, meminta hikmat dan kekuatan ilahi untuk memenuhi tuntutan yang diberikan kepada kita. Satu langkah saja kita salah buat, maka untuk melangkah kepada kesalahan berikutnya lebih mudah lagi. Dan Ya. banyak orang yang tertipu kepada Un- dirinya sendiri. Berpikir, ah cuma sebentar aja, cuma sedikit saja salah, nanti balik lagi. Cuma sedikit saja, nggak masalah. Nanti besok berikut kita balik lagi. Sebenarnya orang-orang seperti ini sudah menipu diri mereka sendiri dan mereka sudah dijebak. Karena ketika kita sudah satu langkah salah, maka untuk kembali perlu dua langkah. Baru dalam keadaan apa? Normal kita kan. Jadi semakin berat. Dikatakan orang-orang seperti ini sedang memasukkan diri ke dalam perangkap setan. Ya, Dan jarang mereka dapat melepaskan diri dari dalamnya. Saudara perhatikan saja. Ketika seseorang melangkah ke depan di dalam kesalahan yang dibuatnya, dia mencoba untuk balik, perlu dua langkah. Ya. Tetapi orang-orang seperti ini sementara memasukkan diri dalam perangkap setan. Dan dikatakan jarang, ada tapi jarang. Orang-orang seperti ini bisa melepaskan diri dari perangkap setan. Yang ada adalah menjadi alat setan yang ampuh. Ya. Dalam Upward Look halaman 35, kita memiliki bukti yang besar bahwa lalang-lalang bertumbuh bersama gandum di dalam gereja Allah. Jadi ada orang Kristen yang tulus dalam gereja, itu gandum, dan ada juga orang Kristen yang suam-suam kuku. Jadi siapa suam-suam kuku? Itulah lalang, saudara. Siapa suam-suam kuku? Laodikia. Jadi kalau saudara masih memiliki karakter suam-suam kuku, saudara itu lalang sebenarnya. Memang benar kita ini dinubuatkan. Kita ini jemaat nubuatan. Tetapi masih memiliki tabiat, karakter yang suam-suam kuku, yang Laodikia. Maka saudara akan dimuntahkan oleh Tuhan kan? Dalam Wahyu pasal 3. Dan ternyata Laodikia ini, suam-suam kuku ini itu lalang. Kalau orang Kristen yang tulus dalam gereja itu hilang gandum. Kalau orang yang tulus, dia itu akan katakan salah itu salah, benar itu benar. Saya ya, sudah salah. Si A benar, si B salah. Itu orang tulus. Dan itu orang masuk dalam kelompok gandum ini. Nah, kalau yang suam-suam kuku, itulah lalang-lalang tadi. Ya. Jadi hati-hati. Masih kita mempertahankan tabiat seperti ini. Kemudian, perhatikan ini dalam SDA Bible Commentary, jilid 7. Kepada mereka yang tidak mempraktekkannya, firman Allah adalah sebuah surat yang mati. Kristus berkata, engkau tidak dingin, tidak panas. Aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Dia tidak bisa menghadirkan kasus mereka kepada Bapa. Jika mereka menyadari bahwa mereka orang-orang berdosa, dia dapat bersumpah atas kepentingan mereka. Dan Tuhan akan bangkitkan mereka melalui Roh Kudusnya. Tetapi mereka lebih buruk daripada orang mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Mereka mendengarkan firman, tapi tidak mempraktekkannya dalam hidup mereka sendiri. Gantinya, mereka membawakan firman kepada sesama. Surat yang mati. Lebih berbeda. buruk daripada orang mati. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa. Jadi orang-orang umat Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan, lalu tidak mempraktekkannya, tidak memberitahukan kepada orang lain, dikatakan orang-orang ini surat yang mati.
lebih buruk daripada orang yang mati. Jadi karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa, orang-orang seperti ini memang dia hidup berjalan-jalan tetapi sebenarnya sudah mati. Dia berjalan tapi mati di dalam kerohanian. Nah, ini yang digambarkan di sini ya. Inilah Laodikia itu. Inilah suam-suam kuku itu. Selagi masih memiliki seperti itu, maka dikatakan aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Padahal Yesus sendiri, saksi yang setia ini, dia bersumpah untuk kepentingan saudara dan saya. Ya. Dia berikan Roh Kudusnya supaya kita boleh bangkit kembali, hidup kembali dari pelanggaran dosa yang kita sudah buat. Ya. Pekabaran malaikat berikut setelah 3 malaikat adalah pekabaran penuaian. Dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Siapa yang mau menjalankannya? Saudara dan saya. Tapi kalau masih Laodikia, masih suam-suam kuku, mana bisa? Harus keluar dari keadaan seperti itu. Harus keluar. Saya ditunjukkan bahwa malaikat ketiga menyatakan perintah Allah dan iman akan Yesus mewakili umat-umat yang menerima pekabaran ini dan membangkitkan suara amarah. Saudara-saudara sekalian, saudara tidak bisa tidak harus mewakili Tuhan di dalam menyampaikan pekabaran rahmat Tuhan terakhir kepada dunia. Itu sudah harus saudara jalankan sekarang-sekarang ini. Bahkan dari sejak yang lalu-lalu. Tidak lagi harus diarahkan, tidak lagi harus dilatih dan lain sebagainya. Tetapi itu sudah mendarah daging, sudah otomatis. Harus kita jalankan. Ya. Nah, gandum-gandum ini adalah umat-umat yang kudus ya, 144.000. Dan ada yang nanti dibangkitkan secara khusus. Tetapi yang masih hidup yang paling penting, saudara dan saya. Nah, disinilah kita akan tahu apa itu perkara yang maha penting. Nasihat bagi sidang 59. Kita sudah lewati tadi beberapa pelajaran tadi ya. Kita tidak dapat menghormati Tuhan bila kita kurang hati-hati dan bersikap acuh tak acuh. Kita tidak dapat memuliakan Dia bila kita sedang putus asa. Nah, ini yang bold kuning dan yang biru. Kita harus bersungguh-sungguh mencari keselamatan jiwa kita sendiri dan menyelamatkan orang lain. Kita harus menganggap hal ini maha penting. Apa perkara yang maha penting dari judul kita? Menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Inilah perkara yang maha penting itu. Kalau sudah maha penting, nggak ada yang lain lagi. Jadi apa tugas saudara sekarang? Selamatkan diri, jiwa kita sendiri, dan orang lain. Inilah perkara yang maha penting, yang harus dengan sungguh-sungguh saudara jalankan. Perhatikan saudara, kalau dibilang maha penting, itu berhubungan dengan keselamatan saudara. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena segala sesuatu itu harus dianggap kurang penting. Sedangkan menyelamatkan diri saudara dan menyelamatkan orang lain, dua perkara ini adalah yang maha penting. Yang maha penting ya. Saudara, kita sudah dapat kutipan-kutipan tadi. Ternyata inilah penilaian surga yang maha penting, yang paling penting, yang harus saudara dan saya jalankan dalam kehidupan saudara. Ya. Kita akan lihat ya, dalam Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Saya simpulkan, ya, kalau kita memperingatkan orang yang belum pernah mendengarkan pekabaran Injil, maka hutang nyawa kepada mereka akan menjadi bagian saudara. Tapi kalau saudara sudah peringatkan mereka yang belum bergabung dengan kita, kita sampaikan pekabaran ini kepada mereka, maka hutang nyawa mereka sudah kita bayar. Mereka terima atau tidak, nyawa kita sudah di hutang nyawa kita kepada mereka sudah dibayar. Lalu yang kedua,
memperingatkan kepada saudara-saudara seiman tentang Injil dan kebenarannya, supaya hutang nyawa kita kepada mereka juga boleh diselesaikan. Jadi, kepada saudara-saudara seiman, saudara punya tugas juga mengingatkan mereka kalau mereka berbuat salah, berbuat jahat, supaya bertobat kembali. Ini saudara-saudara seiman. Karena itu hutang Betul. nyawa, saudara. Saudara Ya, tidak beritahukan, saudara lihat-lihat di depan mata saudara, mereka berbuat salah, saudara diamkan. Kalau mereka tidak selamat nantinya, saudara juga nggak selamat. Karena hutang nyawa. Nyawa diganti nyawa. Tapi saudara, ketika saudara sudah memberitahukan kepada mereka kesalahan mereka, supaya mereka bertobat, walaupun mereka tidak mau bertobat, hutang nyawa saudara sudah dibayar. Itu urusan mereka. Jadi, kedua belah pihak, baik yang non SDA atau SDA, semua ini harus ditegur oleh saudara dan saya, supaya keselamatan tetap menjadi bagian kita. Mereka terima atau tidak terima amaran itu, nyawa kita akan tetap diselamatkan. Hutang nyawa kita sudah dibayar. Inilah perkara yang maha penting. Ketika kita menyampaikan pekabaran, amaran kepada saudara-saudara kita, baik yang seiman atau yang di luar sana, nyawa kita juga sudah diselamatkan. Kita menyampaikan kepada orang lain, sama saja kita juga menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, perkara yang maha penting adalah menjaga keselamatan kita dan juga membawa orang lain supaya bisa diselamatkan. Itu perkara yang maha penting. Ya. Dalam nasihat bagi sidang, halaman 147. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dunia, roh-roh jahat di udara. Mereka yang menyadari apa makna pertempuran ini tidaklah akan mengarahkan senjata mereka terhadap sidang yang suka berperang, melainkan terhadap segala tenaga akan bergumul dengan umat Allah terhadap persekutuan kejahatan. Jadi kalau ada umat-umat Tuhan, saudara-saudara seiman yang melakukan kejahatan, jangan diserang mereka. Bukan itu. Kita punya musuh adalah apa? Kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalamnya. Tetapi orang yang ada di sana harus kita selamatkan mereka. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan, yang dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat ini. Lalu persiapan apa kita sebagai gandum di akhir zaman ini? Orang Kristen harus sering merenungkan kembali kehidupannya di masa silam. Pertama, ya, renungkan waktu-waktu kita yang lalu. Bagaimana Tuhan melepaskan saudara dan saya? Bagaimana Tuhan di waktu-waktu lalu menolong saudara dalam kesulitan-kesulitan, memberikan jalan keluar yang kelihatannya tidak mungkin terjadi, menakutkan. Hampir kita putus asa, hampir pingsan, tetapi Tuhan melindungi. Dan ini semua harus kita akui sebagai bukti bahwa malaikat-malaikat surga menjaga saudara. Jadi kalau kita kecewa melihat keadaan sekarang, karena saudara ditekan kiri kanan, muka belakang, bahkan oleh orang-orang yang harusnya menyokong saudara, mengangkat saudara lebih dekat kepada Tuhan, tetapi menjatuhkan saudara lebih jauh dari Tuhan. Saudara, yang perlu diperhatikan adalah ingat masa lalu kita. Bagaimana Tuhan menuntun saudara? Bagaimana Tuhan melepaskan saudara dari cengkraman musuh? Bagaimana Tuhan melepaskan saudara dari kesulitan-kesulitan yang luar biasa yang dihadapi, tetapi bisa dilewati. Di mana saudara merasakan, aduh, udah pasrah, udah mati saja. Tetapi malaikat surga berpasukan menjaga saudara, melindungi saudara, dan memberikan kelepasan. Itulah masa lalu di mana Tuhan memimpin saudara. Jadi kalau ada masalah yang saudara hadapi sekarang ini, lihat di waktu yang lalu. Bagaimana sampai saudara saat ini eksis, tetap berada di dalam Tuhan, padahal masalahnya besar-besar. Dilewati. Karena apa? Karena Tuhan melindungi saudara.
malaikat Tuhan melindungi saudara. Amin. Betapa banyak orang yang dibutakan. Mereka bergegas dalam jalan yang dilarang, melanggar hukum ilahi, dan tidak dapat melihat bahwa Allah dan malaikatnya sedang melawan mereka. Seperti Bileam, mereka marah kepada orang-orang yang mencoba mencegah kebinasaan mereka. Nah, ini lucu lagi. Ada orang-orang umat Tuhan yang berusaha untuk menyelamatkan sesama umat Tuhan supaya diselamatkan dengan cara supaya jangan berbuat jahat lagi, bertobat, tetapi dianggap mereka ini membuat kekacauan, membawa mereka katanya lebih berdosa lagi, membawa mereka lebih stres. Jadi mereka yang mau menyelamatkan malah dianggap melawan mereka dan tidak benar. Jadi orang-orang yang mencoba untuk mencegah supaya mereka tidak akan dibinasakan karena kejahatan itu malah dianggap berbuat jahat. Nah, ini ada banyak orang yang dibutakan dengan cara-cara seperti itu. Mereka sudah melanggar hukum Allah, sudah diingatkan supaya bertobat, malah yang mengingatkan itu dianggap yang nggak benar. Ini seperti Bileam katanya, marah kepada orang yang mencoba mencegah kebinasaan mereka. Bileam ini mau dibinasakan, tetapi keledainya apa? Tidak mau terus, kan begitu kan ceritanya. Tetapi dianggap apa? Membawa kesialan, sehingga apa? Sampai keledainya ngomong. Ya, nah itu luar biasa sebenarnya ya kisahnya. Dan inilah orang-orang yang tidak mau mendengarkan amaran supaya mereka boleh bertobat dan diselamatkan, malahan menganggap orang-orang yang mengamarkan itu berbuat salah kepada mereka. Padahal orang-orang itu mau mencegah mereka supaya tidak apa? Binasa. Ya. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita lihat betapa jahatnya dosa itu. Sekali lagi, saudara dan saya tidak akan pernah meninggalkan dosa yang saudara dan saya buat kecuali kita lihat betapa jahatnya dosa itu, bukan betapa enaknya diulang-ulang. Sebelum kita hilangkan dari dalam hati, kita keluarkan dan hilangkan dari dalam hati, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya dalam kehidupan saudara dan saya. Dosa mungkin kecil kelihatannya, tetapi kalau itu diulang-ulang dan menjadi berhala karena dosa kesayangan, wah ini bahaya sekali. Ya. Maka sesungguhnya tidak akan pernah ada perubahan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Boleh jadi dosa yang sudah mengikat ini tidak dapat diampuni lagi. Seperti kita melakukan kepada Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Jadi mungkin kita perlu bergumul dalam hal-hal seperti ini. Ya. Seringkali kita berpikir, itu dosa yang mana? Ini yang baru kita pelajari secara khusus. Perkara yang maha penting saudara abaikan berulang-ulang. Ini bisa jadi adalah dosa. Dosa yang merupakan berhala saudara, dosa kesayangan. Ya. Betapa banyak waktu yang seharusnya saudara ambil bagian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara cuma bergosip ria, atau saudara cuma berolahraga, atau saudara cuma bekerja terus-menerus dalam hal-hal dunia, dan lain sebagainya. Apakah saudara tidak sadar bahwa perkara yang maha penting ini di dalam menyelamatkan orang lain, yang otomatis juga menyelamatkan diri kita, ini adalah yang menjadi perhatian surga kepada saudara dan saya. Apakah saudara sadar atau tidak sadar? Ini boleh jadi satu perkara yang bisa mengeluarkan saudara dari himpunan kelompok yang akan diselamatkan. Karena inilah proses penyucian itu salah satunya. Testimoni jilid 5 halaman 387. Kalau saudara punya alasan, wah saya tidak sempat menginjil karena ini dan itu, saudara dengarkan. Pergilah bekerja, tidak menjadi soal engkau suka atau tidak. Libatkan diri saudara dalam usaha pribadi
membawa jiwa kepada Yesus serta pengetahuan akan kebenaran. Jadi menginjil itu mengangkat Yesus ditinggikan serta pengetahuan akan kebenaran dari firman Tuhan. Dalam pekerjaan seperti itu, engkau akan mendapati suatu perangsang dan kekuatan. Hal itu akan membangunkan, menguatkan. Amarkanlah, bujuklah, dan tegurlah. Dalam usaha mendatangkan berkat kepada orang lain, jiwamu sendiri diberkati. Dalam kutipan yang lain mengatakan, dalam tulisan Roh Nubuat, dalam usaha membawa pekabaran kepada orang lain, jiwa saudara juga otomatis diselamatkan. Jadi saudara, jangan saudara berpikir, oh saya mau olahraga dulu, saya mau bekerja dulu, oh saya mau istirahat dulu, duduk dulu, saya mau melakukan ini dan itu. Saudara, tidak menjadi soal saudara suka atau tidak, saudara punya alasan A, alasan B. Dimanapun saudara berada, penginjilan itu adalah yang utama. Itu perkara yang maha penting. Tidak ada alasan. Ketika saudara meminta Roh Kudus pada saat itu, maka saudara akan bergerak, berbicara tentang keselamatan, tentang kebenaran, tentang Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Saudara akan berbicara itu. Masalahnya adalah apa? Apakah saudara melibatkan diri dengan sukacita, penuh pengorbanan, dengan tangisan untuk mau menyelamatkan jiwa-jiwa itu? Yang Nyonya White katakan, ada banyak orang yang tidak bisa lagi diselamatkan karena tertutup pintu kasihan bagi mereka. Nah, siapa yang punya tugas untuk menyelamatkan mereka sebenarnya? Kalau bukan saudara dan saya. Jadi jangan tunggu sudah tidak ada waktunya lagi menyelamatkan mereka. Itu adalah hutang nyawa. Saudara punya hutang nyawa. Orang-orang yang ada di jangkauan kita masing-masing. Tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga dekat kita. Orang-orang di kantor, satu kantor. Di dalam lingkungan yang sama. Dalam apapun itu. Saudara-saudara, ini perkara yang maha penting. Yang menentukan saudara. Di kalangan anggota-anggota sidang kita, harus ada lebih banyak pekerjaan dari rumah ke rumah dalam memberitakan pembacaan kitab suci dan membagikan buku-buku. Saudara mungkin nggak bisa bicara, tapi saudara boleh bawa traktat, buku-buku, bacaan Alkitab. Kan sudah banyak buku-buku yang boleh kita bawa. Sampaikan itu. Jadi tidak ada alasan dalam keadaan saudara. Saudara lagi bekerja. Justru di tempat kerja saudara itu, di mana saudara bisa 10 jam di sana. Itulah ladang penginjilan saudara. Nggak ada alasan. Manfaatkan waktu itu. Ini perkara yang maha penting, saudara. Karena menyelamatkan saudara dan orang lain. Ya. Yesus berkata, banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini nanti ke depan. Kalau kita lihat konteksnya, ini setelah Sandelo itu terjadi. Tetapi banyak orang juga murtad, saling menyerahkan, saling membenci. Sudah terjadi di jemaat Tuhan, di gereja Tuhan. Karena apa? Karena ketidaksenangan, karena roh iblis itu menguasai anggota komite, majelis, bahkan anggota-anggota lain. Yesus katakan, musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Bayangkan, ini luar biasa lagi. Bukan cuma satu sidang itu, tetapi satu sidang dan di dalam lingkungan keluarga yang lebih kecil lagi. Itu musuh orang ada di sana. Begitu hebatnya goncangan yang kita hadapi sekarang. Dibutuhkan kuasa surga dan iman yang bukan biasa-biasa. Iman radikal. Ya. Kalau iman radikal, sebagaimana 2 Timotius 3:12, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iman radikal sudah siap menderita aniaya. Sudah siap menghadapi
masalah-masalah yang besar yang ada di depan. Oleh karena kebenaran Kristus, oleh karena apa yang dilakukan di dalam kehidupan untuk mempertahankan iman. Saudara-saudara sekalian, tidak lama lagi ya, tidak lama lagi kita akan merasakan bagaimana orang-orang yang tidak sejalan dengan kita di dalam iman kita, di dalam menuruti perintah-perintah Tuhan, kita akan dikecam di sana. Dan ini akan kita rasakan di dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Saudara-saudara, sekali lagi kita perlu banyak berdoa. Karena ternyata bukan dari luar saja, tapi dari dalam sendiri kita akan menghadapi goncangan-goncangan yang luar biasa. Ya, kita kuat atau tidak, ya, kita perlu banyak berdoa. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan eh, kita boleh mendapatkan sedikit banyaknya pelajaran yang sangat penting yang perlu kita miliki, yaitu perkara yang maha penting yang harus kita jalankan, dan itu menuju kepada keselamatan tidak bisa ditawar lagi. Saudara sudah harus berani menginjil, menginjil dan menginjil, karena itu menyelamatkan bukan cuma orang lain, diri kita juga, bahkan di dalam gereja kita juga. Saudara perlu mengamarkan, menginjil di dalam sana. Dan kiranya Tuhan akan memberkati saudara dan saya di dalam segala segi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.